Apa yang akan kalian lakukan setelah dinyatakan lulus CPNS? Seperti kapan terima SK, kapan kalian mulai bekerja, dan kapan tentunya kalian menerima gaji pertama kalian. Dan kita akan bahas lengkap di video ini. Jadi pastikan teman-teman tonton video sampai selesai agar kalian mengetahui apa saja tahapan yang akan kalian lalui setelah dinyatakan lulus pada masa CPNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan masih di channel Mr. Mili. Tentu banyak request dari teman-teman pejuang CASN ataupun teman-teman yang dinyatakan lolos menjadi ASN atau CPNS pada tahun 2023, atau video ini juga bisa teman-teman gunakan sebagai referensi ataupun panduan jika kedepannya nanti kalian dinyatakan juga menjadi lulus CPNS, kalian bisa melihat apa saja terkait dengan yang akan kalian laksanakan pada masa CPNS tersebut. Kemudian kita juga akan bahas berkaitan dengan pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan seperti kapan kalian menerima SK CPNS-nya, kapan mulai bekerja, dan pada masa CPNS itu apakah mendapatkan gaji atau tunjangan, dan kapan itu mulainya kalian mendapatkan gaji tersebut. Dan semua kita akan bahas lengkap di video ini, jadi pastikan tidak ada yang terlewatkan untuk teman-teman menonton sampai tuntas agar kalian bisa mengetahui apa saja yang akan kalian laksanakan ataupun ketentuan pada masa CPNS nantinya. Tetapi sebelum itu teman-teman silakan bantu subscribe channel ini dan juga bantu share video-video yang ada di YouTube aku. Jika teman-teman rasa video tersebut bermanfaat, membantu bagi kalian, silakan bantu share agar teman-teman yang lainnya juga bisa mendapatkan informasi seperti yang kalian inginkan atau seperti informasi yang kalian dapatkan saat ini. Baik, yang pertama kita akan bahas terkait dengan kapan kalian menerima SK CPNS. Nah, tentu bagi kalian yang sudah dinyatakan lolos ya, ataupun kalian dinyatakan berhasil menyelesaikan semua tahapan tes CPNS mulai dari pendaftaran, SKDCAT, kemudian SKB, dan terakhir dinyatakan lulus menjadi CPNS sesuai dengan formasi dan instansi yang kalian lamar. Nah, itu untuk langkah selanjutnya apa yang akan kalian laksanakan. Dan ini berhubungan dengan tentunya kapan kalian mulai menerima SK CPNS tersebut. Nah, tentu yang pertama yang nanti akan kalian laksanakan saat selesai atau dinyatakan lulus pada masa CPNS, kalian akan mengisi DRH atau daftar riwayat hidup. Nah, mengisi DRH ini nanti diarahkan di akun SCSN kalian masing-masing. Tentu ada masa berlakunya atau dari rentang tanggal berapa ke tanggal berapa kalian mengisi DRH tersebut. Nah, pada saat masa pengisian DRH ini ada beberapa dokumen yang kalian upload, ada beberapa persyaratan-persyaratan yang diminta, dan ini kalian harus lengkapi sesuai dengan persyaratan dari masing-masing formasi. Jadi saat mengisi DRH ini dari masing-masing formasi dan juga instansi itu memiliki ketentuan yang berbeda-beda. Artinya ada syarat dan juga dokumen-dokumen yang akan berbeda dari masing-masing formasi yang kalian lamar saat pengisian DRH atau daftar riwayat hidup ini. Nah, setelah nanti kalian mengisi DRH ini, kalian sudah submit. Nah, DRH ini akan diverifikasi, dicek lagi oleh tim verifikator dari instansi kalian masing-masing. Jadi saat kalian mengisi DRH, tahapan berikutnya akan dicek lagi oleh tim verifikator dari masing-masing instansi kalian. Apakah DRH kalian sudah benar? Jika nanti ada kesalahan mungkin akan dikabarkan lagi oleh tim verifikator, kalian mungkin diminta untuk memperbaiki dan sebagainya. Nah, setelah selesai diverifikasi semuanya telah mengisi dari instansi tersebut, selanjutnya berkas yang kalian isi di DRH tersebut akan diteruskan ke pihak BKN. Nah, disinilah dari pihak BKN inilah
yang nanti akan membuat NIP atau nomor induk pegawai, NIP CPNS ya, akan membuat nomor induk pegawai. NIP inilah yang nantinya akan menjadi dasar teman-teman untuk diangkat menjadi CPNS. Dan tentunya kalau kalian berhasil pada masa 1 tahun pertama menjadi CPNS, akan diangkat kembali menjadi PNS secara permanen. Jadi masa CPNS itu boleh dikatakan adalah masa percobaan kalian ya, sebelum nantinya diangkat menjadi PNS secara permanen atau secara tetap. Nah, setelah untuk DRH kalian itu dikirim oleh tim verifikasi dari instansi, dikirim ke BKN, kemudian BKN akan mengecek DRH tersebut lagi, apakah sudah berhasil atau ada kesalahan atau sudah pas, sudah valid. Kalau sudah, nanti BKN akan mengeluarkan NIP dan NIP tersebut akan dikirim lagi ke instansi masing-masing, ke tim verifikasi atau tim panitia dari instansi masing-masing. Nah, saat di NIP tersebut ya dikirim ke instansi masing-masing, kemudian instansi akan membuatkan surat keputusan atau lebih simpelnya dibuat SK CPNS. Nah, jadi SK CPNS kalian itu kenapa belum turun? Karena NIP-nya itu belum ya selesai. Buat NIP itu bukan sehari 2 hari, tentu banyak instansi-instansi lainnya. Semakin cepat instansi kalian mengirim berkas DRH tersebut ke pihak BKN, maka pihak BKN tentu akan mendahului instansi tersebut. Tetapi kalau instansinya itu banyak ya membuka kuota formasi, maka tentu semakin lama juga untuk kalian mendapatkan SK CPNS atau NIP kalian itu diturunkan atau dibuat oleh pihak BKN dan selanjutnya akan dikirim ke instansi kalian masing-masing. Nah, kemudian teman-teman yang perlu kalian ketahui ya, jadi saat mengisi DRH tersebut, kalian tentu harus mengisinya dengan benar. Jangan sampai DRH tersebut kalian isi asal-asalan. Karena DRH inilah adalah penentu berkas-berkas kalian itu akan dipalitkan, dimasukkan ke database atau sistem database baik dari instansi ataupun dari pihak BKN. Tentu kalau misalnya ke depan ada perubahan, itu kalian secara mandiri nantinya akan diverifikasi oleh instansi kalian masing-masing terkait dengan pengisian DRH ini nanti. Nah, setelah instansi mengeluarkan SK CPNS kalian, nanti biasanya kalian akan dipanggil oleh instansi kalian masing-masing. Atau kalau CPNS Pemda biasanya kalian nanti dipanggil oleh BKP SDM-nya. Tetapi kalau misalnya instansi seperti Kemenkumham, nanti akan dipanggil oleh kantor wilayahnya. Kalian yang lolos tersebut, SK sudah dibuat, akan dipanggil ke kantor wilayah dan akan menerima SK CPNS. Nah, SK CPNS inilah yang nanti akan mendasari teman-teman semuanya untuk bisa memulai pekerjaan kalian. Jadi kalian belum bisa bekerja kalau belum ada SK CPNS tersebut. Nah, SK CPNS ini ya, jadi SK CPNS ini kalau saya dulu dan juga angkatan 2018-2021 setelah lolos CPNS ya, kemudian sampai menunggu SK CPNS keluar dari instansi, itu ya sampai 3 sampai 4 bulan lah kurang lebih. Nah, di masa 3 sampai 4 bulan itu adalah masa yang ya mungkin kalian tidak ada aktivitas lain. Jadi ya seperti biasanya yang kuliah silakan kuliah, atau kalian yang mungkin masih lah bekerja silakan bekerja. Kalau yang tidak ada ya sudah tinggal menunggu pemanggilan dari instansi kalian untuk nantinya menerima SK CPNS tersebut. Nah, jadi itu ya tahapannya kapan kalian menerima SK CPNS. Intinya SK CPNS itu biasanya akan diterima oleh kalian ya bisa sampai 3 atau 4 bulan. Paling cepat lah mungkin 2 bulan ya, itu paling cepat kalau instansi kalian cepat juga mengusulkan DRH ke pihak dari BKN. Nah, kemudian setelah teman-teman menerima SK CPNS, pertanyaan selanjutnya kapan kalian bisa mulai bekerja? Nah, ini banyak juga teman-teman yang bertanya, kalau sudah terima SK CPNS apakah langsung bekerja? Jadi kalau kalian ya sudah menerima SK CPNS,
Kemudian biasanya ada orientasi terlebih dahulu. Jadi ada semacam diberi pelatihan lah, mungkin sekitar 2-3 hari. Kemudian setelahnya kalian nanti akan diberikan SPMT. SPMT itu apa? SPMT itu adalah surat perintah menjalankan tugas. Nah, setelah ada SPMT tersebut, kalian nanti sudah tahu di surat SPMT tersebut sudah ada di mana tempat kalian bekerja atau unit pelaksana teknis atau tempat kalian bekerja itu di UPT mana, di kantor mana. Kalau seperti Kemenkumham, kalian di lapas mana ditempatkan, atau di rutan mana. Nah, itu di SPMT tersebut sudah ada. Jadi, saat kalian sudah dapat SK CPNS, kemudian sudah orientasi, selanjutnya dapat SPMT, kalian langsung menuju ke tempat kalian bekerja sesuai dengan yang tertera di SPMT tersebut, atau surat perintah menjalankan tugas. Nah, kalian datang ke UPT-nya, ke kantornya, menghadap dengan membawa SK dan juga membawa SPMT yang sudah dibagikan oleh instansi kalian tadi. Selanjutnya, kapan kalian mulai menerima gaji CPNS ini? Apakah setelah kalian dinyatakan lulus CPNS, nama kalian keluar ya, pengumuman CPNS kalian lolos, langsung kalian dapat gaji? Ternyata tidak. Jadi gaji itu bisa kalian terima setelah kalian SK CPNS diserahkan. Jadi gaji itu dihitung setelah kalian menerima SK dan juga SPMT. Nah, kalau kalian belum menerima SK CPNS, maka gaji kalian belum dapat. Tetapi pada masa CPNS, gajinya itu tidak full 100%, hanya dapat 80% saja gajinya. Jadi belum full. Full 100% itu nanti kalau kalian lolos masa CPNS, kemudian diangkat menjadi PNS, baru kalian gajinya full 100%. Tetapi kalau masih CPNS tetap menerima gajinya hanya 80%. Nah, gaji ini saat kalian mulai bekerja, biasanya bulan pertama itu terkadang belum menerima ya gajinya. Jadi bulan kedua, ketiga atau istilahnya dirapel ya, dirapel gaji kalian itu. Jadi bulan ketiganya kalian baru mendapatkan gaji, tapi tetap dihitung dari tanggal kalian menerima SK tersebut. Misalnya terima SK bulan 2, kemudian gajinya bukan langsung awal bulan 3, bukan. Kalian biasanya paling cepat lah ya, itu bulan 4 atau bulan 5. Jadi bulan 5 kalian baru dapat gaji 80%, tetapi gajinya itu sudah dirapel, sudah dihitung sejak bulan Februari kalian bekerja. Jadi 3 bulan langsung masuk ke di bulan ketiganya atau bulan 5-nya tadi. Nah, itu untuk gajinya. Nah, pertanyaannya terkait dengan tunjangan. Apakah dapat juga tunjangan pada masa CPNS? Jadi ini yang perlu teman-teman perhatikan, saat masa CPNS tersebut, tunjangan itu balik ke hak prerogatif dari instansi masing-masing atau kebijakan dari instansi masing-masing. Ada instansi yang masih memberikan tunjangan, tetapi biasanya 80% saja, tidak full. Ada juga kebijakan dari instansinya itu pada masa CPNS tidak mendapatkan tunjangan, hanya saja gaji saja yang dapat. Nah, ini balik lagi kalau masalah tunjangan ini adalah ke kebijakan instansi masing-masing. Tetapi kalau gaji itu pasti akan mendapatkan walaupun hanya 80%. Kalau Kemenkumham itu untuk masa CPNS seperti formasi penjaga tahanan ataupun formasi lainnya di bawah naungan instansi Kemenkumham tetap mendapatkan tunjangan, tetap mendapatkan gaji, hanya saja masih 80%. Gajinya 80%, tunjangannya 80%. Kalau CPNS Pemda itu biasanya hanya gaji saja 80%, tetapi untuk tunjangannya itu belum dibagikan ya pada masa CPNS. Hanya nanti setelah dinyatakan lolos menjadi PNS secara tetap baru akan mendapatkan yang namanya tunjangan tersebut. Nah, selanjutnya apa saja kegiatan yang akan kalian laksanakan pada masa CPNS ini? Tentu pada masa CPNS ini, seperti yang saya katakan di awal, adalah masa di mana kalian diuji coba terlebih dahulu. Jadi bukan setelah kalian lolos jadi CPNS, langsung kalian tetap ya, menjadi PNS tetap. Itu belum. Jadi 1 tahun pertama itu adalah masa uji coba atau masih dikatakan masa CPNS. Calon pegawai negeri sipil. Belum menjadi pegawai negeri sipil. Nah, setelah 1 tahun kalian
ditempa atau menjalani serangkaian kegiatan, baru nanti kalian diangkat secara resmi menjadi PNS. Nah, pada saat masa CPNS ini ada beberapa hal yang nanti akan kalian lewati ya. Yang pertama ada yang namanya orientasi. Jadi orientasi ini kurang lebih adalah masa pengenalan lingkungan kerja kalian. Jadi kalian itu kerjanya kalau di instansi Kemenkumham itu ada berapa unit, eselon, atau ada beberapa dirjen, kemudian UPT-nya berapa, kemudian pengenalan sistem kerjanya bagaimana, dan sebagainya. Begitu juga kalau instansi kejaksaan. Kejaksaan itu kantor pusatnya di mana, kemudian ada berapa bagian di kejaksaan. Nah, ini pada masa namanya orientasi. Jadi orientasi ini adalah masa pengenalan dari lingkungan tempat kalian bekerja. Nah, setelah masa orientasi nanti ada yang namanya latsar. Latsar ini atau latihan dasar biasanya kalian di sini akan dijelaskan bagaimana menjadi seorang ASN yang baik, yang bekerja dengan profesionalisme. Kemudian di latsar ini juga kalian nanti akan diminta untuk mengimplementasikan atau membuat sebuah inovasi di tempat kalian bekerja ya pada masa latsar inilah. Jadi kalau masa latsar ini kalian diminta harus membuat inovasi ya. Misalnya di lapas kalian, di tempat kalian bekerja, OPT tersebut apa yang kurang, kalian cari tahu, kemudian apa yang harus dilakukan. Jadi kalian buat inovasi di tempat kalian bekerja nantinya. Itu biasanya di masa latsar. Dan selanjutnya ada yang namanya prajabatan. Nah, prajabatan ini biasanya dilaksanakan di akhir-akhir masa kalian menjadi CPNS. Jadi prajabatan ini artinya rangkaian dari saat kalian CPNS menuju PNS. Nah, itu yang disebut dengan masa pada prajabatan ini. Kemudian setelah kalian selesai menjalankan orientasi, latsar, prajabatan, nanti kalian akan diminta mengurus berkas-berkas lagi. Jadi kalian diminta untuk mengurus berkas. Untuk apa berkas tersebut? Berkas tersebut untuk diusulkan kembali, diangkat, dan ditetapkan menjadi SK CPNS, SK PNS. Kalau pertama tadi pada pengisian DRH pertama itu untuk mendapatkan SK CPNS. Tapi untuk pengisian yang kedua nanti setelah selesai masa CPNS di akhirnya mendekati pengangkatan yang pastinya kalian nanti diminta untuk mengisi DRH lagi untuk diangkat menjadi PNS secara tetap. Nah, jadi itu ya beberapa kegiatan yang akan kalian laksanakan pada saat masa CPNS ini. Nah, intinya masa CPNS ini laksanakan semua kegiatan, ikuti semua kegiatan dengan baik, jangan sampai ada yang terlewatkan. Dan juga masa CPNS ini karena masa uji coba, sedikit saja hal-hal yang bisa membuat kalian gagal menjadi PNS itu sangat-sangat rentan ataupun banyak ya. Jadi jangan sampai kalian melanggar aturan atau kalian berhubungan dengan kriminal, narkoba, dan sebagainya. Intinya ikuti semua kegiatan pada masa CPNS ini dengan baik, ikuti alurnya. Ya, kalau kalian sudah mengikuti, itu artinya kalian sudah siap untuk menjadi PNS ya sesungguhnya, atau PNS secara real time, diangkat menjadi PNS secara seutuhnya. Jadi kalau ada penjelasan yang kurang jelas, silakan kalian tulis ya pertanyaan kalian di kolom komentar di video ini, atau bisa DM ke Instagram aku Umri dan kita akan bantu jawab. Pastinya tetap pantau perkembangan penerimaan CPNS Sekolah Kedinasan dan P3K. Kalaupun sudah ada informasi terbaru, pasti akan saya share di YouTube saya atau di Instagram saya. Tetapi teman-teman, untuk proses pembelajaran, persiapan, bisa kalian lihat semua video yang ada di YouTube saya ini. Semoga itu bisa membantu untuk kalian persiapan menjadi seorang ASN atau aparatur sipil negara. Dan kalau ingin ikut bimbingan belajar masih dibuka ya. Silakan kalian bisa daftar bimbelnya dengan klik link yang ada di deskripsi video ini, atau bisa langsung DM ke Instagram aku Umri. Pastinya persiapan, jangan tunda-tunda waktu kalian persiapan, karena sekarang untuk pejuang CPNS yang mau mendaftar CPNS itu sangat-sangat banyak. Jadi jangan sampai kesempatan tersebut terbuang sia-sia. Tetap semangat,
Jangan lupa subscribe, bantu share video ini agar aku semakin semangat untuk membuat video-video berikutnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton, sukses selalu. Saya doakan kalian bisa lolos ya menjadi aparatur sipil negara tahun ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.